Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ingin mengajak kalian untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Bagaimana kondisi telinga Anda saat ini? Apakah pendengaran masih terasa normal? Apakah pernah mengalami rasa gatal, telinga terasa penuh, berdenging, atau bahkan penurunan pendengaran? Dan yang tidak kalah penting, apakah Anda sudah memeriksakan kondisi telinga secara rutin? Banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan telinga karena merasa tidak memiliki keluhan. Padahal, berbagai masalah telinga seperti penumpukan kotoran, infeksi jamur, infeksi bakteri, hingga gangguan pendengaran dapat berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Ketika keluhan mulai dirasakan, kondisi tersebut terkadang sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan telinga sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah sederhana, seperti menghindari kebiasaan mengorek telinga menggunakan benda tajam, menjaga telinga tetap bersih dan kering, serta melakukan pemeriksaan secara berkala apabila memiliki riwayat gangguan telinga. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Ingatlah bahwa telinga merupakan salah satu organ penting yang membantu kita berkomunikasi, menikmati suara, dan menjalani kehidupan dengan nyaman. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai muncul keluhan. Mulailah peduli terhadap kesehatan telinga Anda dari sekarang agar fungsi pendengaran tetap terjaga dengan baik hingga masa yang akan datang. Tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana saat mandi ternyata bisa memengaruhi kesehatan telinga? Salah satu hal yang sering tidak disadari adalah masuknya air yang bercampur sabun atau sampo ke dalam liang telinga. Saat kita mandi menggunakan shower, posisi kepala yang sedikit miring dapat membuat aliran air lebih mudah masuk ke telinga. Jika air tersebut tidak keluar seluruhnya, kondisi liang telinga menjadi lebih lembab dan dapat mengganggu mekanisme perlindungan alami telinga. Kotoran telinga atau serumen sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai pelindung. Serumen membantu menjaga kelembapan yang seimbang, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, serta melindungi kulit liang telinga dari iritasi. Namun, ketika air sabun masuk berulang kali, lapisan pelindung ini dapat berkurang atau bahkan larut. Akibatnya, lingkungan di dalam liang telinga menjadi lebih mudah ditumbuhi mikroorganisme, terutama jamur. Kondisi liang telinga yang lembab merupakan tempat yang ideal bagi jamur untuk berkembang. Infeksi jamur pada telinga atau otomikosis sering ditandai dengan rasa gatal yang hebat, telinga terasa penuh, keluarnya cairan, bau yang tidak sedap, hingga penurunan pendengaran sementara akibat penumpukan jaringan dan kotoran. Untuk mengurangi risiko tersebut, usahakan agar air tidak langsung masuk ke liang telinga saat mandi. Setelah selesai mandi, keringkan bagian luar telinga menggunakan handuk bersih dan biarkan air keluar secara alami. Hindari memasukkan cotton bud atau benda lain ke dalam telinga, karena justru dapat mendorong air dan kotoran lebih dalam. Jika telinga terasa gatal, nyeri, atau mengeluarkan cairan setelah sering terkena air, segera lakukan pemeriksaan ke dokter agar infeksi dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi lebih serius.